Dalam eskalasi militer paling besar di kawasan Timur Tengah dalam beberapa dekade, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran. Operasi militer ini menyasar sejumlah lokasi strategis di ibu kota Teheran dan kota-kota lainnya, termasuk kompleks pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi Iran tewas dalam serangan ini, memicu reaksi keras dan kekhawatiran global atas dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi hingga Amerika Serikat dan Israel nekat menyerang Iran? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, di One News Teropong. Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional dan mengurangi kemampuan militer Iran. Israel menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari respons terhadap serangkaian ancaman yang diyakininya berasal dari Teheran. Militer Amerika Serikat dan Israel menyerang pusat kota Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026 pagi hari waktu setempat. Hal itu membuat warga panik dan mendapatkan respons balasan dengan cepat oleh militer Iran. Israel dikabarkan melancarkan serangan rudal ke ibu kota Iran, Teheran, pada Sabtu 28 Februari. Media Iran melaporkan sejumlah rudal menghantam kawasan Jomhouin dan menyebabkan kerusakan pada ruas jalan di area tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa militer negaranya melakukan serangan pendahuluan yang disebut bertujuan menghilangkan ancaman terhadap Israel. Tak lama setelah serangan terjadi, pemerintah Israel menetapkan status keadaan darurat di seluruh wilayahnya. Aksi militer ini berlangsung di tengah peningkatan kehadiran pasukan Amerika Serikat di kawasan dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, pemerintah Iran belum menyampaikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut.
Sebagai jawaban atas serangan yang menewaskan pemimpin tertingginya, Iran melancarkan serangan balasan skala besar. Dalam beberapa gelombang ofensif, pasukan Iran termasuk Korps Garda Revolusi Islam menembakkan rudal dan drone ke berbagai target militer di kawasan, termasuk ke Israel. Serangan ke Israel menyasar sebagian wilayah Tel Aviv dan bangkalan militer Israel, menyebabkan ledakan besar dan penderitaan bagi warga sipil. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyatakan gelombang pertama serangan rudal dan drone telah diluncurkan ke wilayah Israel. Aksi itu disebut sebagai balasan atas gempuran yang lebih dulu dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Reuters melaporkan belum jelas dari mana rudal dan drone tersebut ditembakkan. Seorang pejabat Iran menyebut serangan balasan itu akan berdampak sangat menghancurkan. Di pihak Israel, Kepala Komando Front Dalam Negeri, Shai Klepper, meminta warga segera menuju tempat perlindungan terdekat. Ia menekankan kepatuhan terhadap instruksi keselamatan telah terbukti menyelamatkan banyak nyawa dan memastikan pasukan dalam kondisi siaga untuk merespons setiap ancaman. Pemerintah daerah juga disebut telah membuka tempat perlindungan umum. Eskalasi ini terjadi setelah Israel dan Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah Iran pada hari yang sama. Ledakan terdengar di Teheran dan beberapa kota lain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer tersebut bertujuan menghancurkan industri rudal Iran dan melumpuhkan kekuatan angkatan lautnya. Ia menegaskan langkah itu dilakukan untuk membela kepentingan dan keselamatan warga Amerika dengan alasan aktivitas Iran selama puluhan tahun dinilai mengancam pasukan, pangkalan militer, serta sekutu Amerika Serikat di berbagai kawasan. Ketegangan kini meningkat cepat dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di tengah situasi kawasan yang semakin tidak stabil. Konflik yang awalnya bersifat bilateral kini telah memicu gelombang ketidakstabilan di seluruh Timur Tengah. Serangan rudal dan serangan drone Iran juga dilaporkan menjangkau negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk area di sekitar Teluk Persia. Beberapa kota besar di kawasan lain seperti Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab terdampak oleh sisa rudal dan aktivitas militer setelah serangan besar diluncurkan oleh pihak Iran. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah rentetan ledakan terdengar di Doha, ibu kota Qatar, Sabtu 28 Februari 2026. Suara dentuman muncul secara berkala saat sistem pertahanan udara berupaya mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran.
Eskalasi ini dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada hari yang sama. Serangan tersebut disebut menyasar pimpinan negara itu dan dinilai sebagai langkah untuk mengakhiri ancaman keamanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi itu bertujuan menghapus ancaman terhadap Amerika Serikat sekaligus membuka peluang perubahan di Iran. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan serangan ke sejumlah titik yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Targetnya meliputi pangkalan di Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, hingga Yordania. Di Qatar, Kementerian Pertahanan menyatakan telah mencegat 65 rudal balistik dan 12 drone yang ditembakkan dari Iran. Meski sebagian besar berhasil dihancurkan di udara, 2 rudal dilaporkan mencapai pangkalan udara Al-Udeid dan 1 drone menghantam radar peringatan dini. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Namun, Kementerian Dalam Negeri Qatar mencatat sedikitnya 114 laporan terkait serpihan rudal, dengan 8 orang mengalami luka-luka, 1 diantaranya dalam kondisi serius. Asap terlihat mengepul di beberapa kawasan pinggiran Doha, diduga akibat puing-puing rudal yang dicegat jatuh ke area permukiman. Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan negara itu berhak mengambil langkah respons sesuai hukum internasional. Sementara itu, negara-negara penghasil minyak di kawasan Teluk Arab meningkatkan kewaspadaan di tengah kekhawatiran konflik dapat meluas. Rangkaian serangan dan serangan balasan ini menandai babak baru ketegangan antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat dan Israel di sisi lain. Dunia kini menanti apakah eskalasi ini akan berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar atau tidak. Pemirsa, konflik yang kini pecah bukan sekedar serangan balasan antar negara, melainkan babak baru ketegangan yang berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan dunia. Ketika rudal diluncurkan dan diplomasi terhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan di medan perang, tetapi juga pada ekonomi global, keamanan energi, hingga keselamatan warga sipil. Dunia kini menanti apakah eskalasi ini akan terus membesar atau masih ada ruang bagi jalur diplomasi untuk meredakan krisis. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV Wanyuscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di Wanyustropom berikutnya.